Salam sejahtera, selamat berjumpa kembali dalam acara Santapan Rohani. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa untuk memohon kemurahan Tuhan. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang di dalam Yesus Kristus. Kami merendahkan hati kami Bapa, kami mau belajar dengan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk kami dapat menangkap dan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Berikan kuasa-Mu untuk kami dapat melakukan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, salam berjumpa kembali di dalam acara Santapan Rohani. Pada kesempatan ini kita akan belajar dengan firman Tuhan dengan satu tema, doa sampai kehadirat Allah. Ya. Atau doa yang sampai kehadirat Allah. Kita akan membuka di dalam Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Ya, di dalam pembacaannya ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Ya. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di dalam kesempatan ini kita akan belajar dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, ya, mengajak kepada kita, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya doa sampai kehadirat Allah. Menghadiri ibadah, menghadiri persekutuan, atau datang dalam satu persekutuan, atau kita datang berdoa kepada Allah. Kalau tidak sampai kehadirat Allah, maka doa-doa kita ini hanya akan menjadi doa yang menjemukan. Ya. Kenapa? Karena tidak menemukan sesuatu apa yang Tuhan harapkan dari kehidupan kita. Atau sebaliknya, kita tidak menemukan sesuatu dari apa yang kita harapkan. Nah, Tuhan merindukan, Tuhan mendambakan supaya setiap kita ketika kita berdoa kepada Allah, itu sampai kehadirat Allah. Kita menghampiri tahta kasih karunia Allah, menghampiri tahta Allah itu, Bapak Ibu Saudara, tidak bisa dengan kekuatan kedagingan kita, dengan keakuan kita, dengan kehebatan kita, dengan kesombongan kita. Tetapi ayat 14 berkata, karena kita sekarang mempunyai imam besar yang agung, imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, Dia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Imam besar yang kita punya, Yesus Kristus, saat ini sedang berperan sebagai imam besar. Untuk apa? Untuk menjadi pembela, untuk menjadi penjawab doa. Ya, doanya orang-orang yang membutuhkan pertolongan, doanya orang-orang yang membutuhkan uluran tangan dari Sang Imam Besar Agung, Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu, Bapak Ibu Saudara,
pada waktu berada di atas bumi, dia berperan sebagai anak manusia, berperan sebagai anak Allah. Dia berdoa, ya, di gunung dia berdoa, di Taman Getsemani dia berdoa, di Bukit Zaitun dia berdoa, di dalam bait Allah dia mengajar. Kenapa? Karena dia anak manusia. Manusia berdoa, sekali lagi saya katakan, hukumnya wajib. Setelah Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, dia menjadi pembela yang agung. Dia menjadi syafaat. Dia menjadi orang yang menjadi imam besar yang menerima doa-doa setiap orang yang berseru membutuhkan pertolongannya. Dan Yesus berkata, aku pun pernah mengalami banyak percobaan, banyak masalah, banyak tantangan. Maka sudah sepantasnya lah kalau aku memberi pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Saudara, Yesus banyak menghadapi percobaan, masalah sama seperti kita. Hanya bedanya Yesus tidak pernah berbuat dosa, sedangkan kita orang berdosa. Kita tidak mungkin bisa menghadap kepada Allah tanpa darah Yesus, tanpa korban Kristus, karena kita orang berdosa. Tapi Yesus manusia sempurna. Dia menjadi imam besar, dia menjadi imam agung yang maha tinggi, dan dia menjawab doa-doa kita. Oleh sebab itu, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Jangan pernah berhenti untuk mengharapkan pertolongannya. Walaupun mungkin lama, walaupun mungkin kita berkata itu lambat, tetapi Allah tidak pernah terlambat. Dia selalu memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, sekali lagi saya katakan, jangan pernah berhenti untuk berdoa, mohon pertolongannya. Hampiri tahta kasih karunia, kita akan menemukan rahmat, dan kita akan mendapatkan kasih karunia, kita akan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami, Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, terus memelihara hati, pikiran, jiwa, dan roh kami. Hingga kami datang kepada Tuhan untuk memohon sesuatu kepada Tuhan. Mungkin kami belum mendapatkan pertolongan, tetapi kami sudah menikmati dan mengalami damai sejahtera yang dari Allah. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Biar rahmat-Mu, kasih setia-Mu selalu baru, memperbarui hati, pikiran, jiwa, dan roh kami. Karena korban-Mu di atas kayu salib gunung Golgota memampukan kami untuk menantikan pertolongan-Mu pada waktunya. Terima kasih Bapa di surga, memberkati, menjawab doa anak-anak-Mu yang mereka mungkin bertalu-talu siang malam berdoa kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan, yang mungkin sampai hari ini belum mendapatkan pertolongan. Bapa berikan kekuatan, Bapa berikan keteguhan agar mereka tetap setia dan menantikan pertolongan-Mu yang tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu turun atas kami semua. Haleluya.